SMP, yaitu tentang aljabar. Untuk itu langsung saja kita masuk ke materi. Mari mengenal aljabar. Di sini ada beberapa menu, yaitu ada materi baca, ada contoh soal, dan kuis. Pertama kita masuk saja ke menu materi baca. Nah, dalam materi baca ini terbagi dalam beberapa materi. Ada pengertian aljabar, bentuk aljabar, unsur aljabar, dan operasi pada aljabar. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian aljabar. Kata aljabar berasal dari bahasa Arab, al-jabar, dan ini berasal dari risalah yang ditulis pada tahun 830 oleh ahli matematika Persia abad pertengahan. Aljabar merupakan salah satu materi matematika yang wajib kamu ketahui, dan aljabar ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini dalam aljabar digunakan simbol. Biasanya simbol berupa huruf. Untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Sebagai contoh proses penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian merupakan bagian dari aljabar. Nah, itu tadi pengertian aljabar. Sekarang kita masuk ke bentuk aljabar. Apakah kalian pernah melihat papan rangkaian elektronika? Biasanya, kita menemukan beberapa komponen resistor atau hambatan yang dipasang secara seri maupun paralel. Hambatan total dari rangkaian seri 3 resistor dituliskan dengan R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, persamaan ini merupakan bentuk aljabar dengan variabel-variabel R, R1, R2, dan R3. Pada suatu hari, Pak Erik dan Pak Thohir sedang berbincang. Dalam perbincangan ini, dapat kita simpulkan bahwa bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 3 dan 5. Nah, ini tadi bentuk aljabar. Sekarang kita masuk ke unsur aljabar. Jadi unsur aljabar itu ada 3, ada variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf. Sedangkan koefisien merupakan faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Dan konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berbentuk bilangan dan tidak memuat suatu variabel. Nah, di sini ada terdapat bentuk aljabar. Dari bentuk aljabar ini kita akan menentukan unsur-unsur aljabarnya. Di sini ada A sebagai variabel dan angka 2 di depan dari variabel itu adalah sebagai koefisien, dan yang terakhir angka 1 sebagai konstanta. Nah, dalam unsur aljabar juga terdapat suku. Ada suku sejenis, yaitu suku-suku aljabar yang variabelnya dilambangkan dengan huruf dan pangkat yang sama. Contohnya seperti 2x dikurang 3x ditambah 5x.
dan ada suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku-suku aljabar yang variabelnya dilambangkan dengan huruf dan pangkat yang berbeda. Contohnya seperti 2Z dikurang 3X ditambah 5Y ditambah 7. Nah, setelah unsur aljabar, kita langsung masuk kepada operasi pada aljabar. Operasi pada aljabar ada penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Khusus untuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar hanya berlaku untuk suku yang sejenis. Contohnya seperti 5X ditambah 3XY dikurang 3X. Nah, jika kita memperhatikan dari bentuk aljabar di atas, maka yang kita hitung hanyalah yang sesuku saja, yaitu 2X dikurang 3X. Hasilnya min 1X, atau bisa juga kita tuliskan dengan minus X. Operasi yang kedua ada pangkat dan perkalian pada aljabar. Nah, jika yang bentuk aljabar pada penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa untuk satu suku yang sejenis, pada pangkat dan perkalian pada aljabar ini tidak berlaku. Karena pada perkalian dan pangkat ini bentuk aljabar dia bisa semua jenis suku. Jadi pertama kita akan mencobanya dengan menjabarkan secara satu persatu. Contohnya A ditambah B dikali A kurang B, dan akan mendapatkan hasil A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah teman-teman, itu tadi materi baca yang dapat teman-teman lihat. Nah selanjutnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Jadi setelah membaca materi, kita langsung coba untuk mengerjakan soal-soal. Di sini ada contoh soal yang tertulis. Yang pertama, tentukanlah variabel koefisien dan konstanta dari persamaan aljabar berikut. Persamaannya yaitu 2X ditambah 3Y kurang 1. Dengan penyelesaiannya, jadi dalam persamaan aljabar ini kita dapat menentukan variabelnya yaitu X dan Y. Koefisiennya yaitu 2 dan 3, dan sedangkan konstantanya yaitu minus 1. Soal kedua, hasil penjumlahan dari min 3A ditambah B dikurang 7 dan 13A dikurang min 12B tambah 4 adalah. Nah, dengan penyelesaiannya kita langsung saja menjumlahkan dari aljabar ini, yaitu menjumlahkan suku-suku yang sejenis atau suku-suku yang sama. Minus 3A ditambah 13A, minus B ditambah 2B, dan 7 ditambah 4, dan hasil akhirnya yaitu 10A ditambah B ditambah 11. Nah, setelah melihat tadi contoh soal tertulis, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman dapat melihat contoh soal yang ada dalam video yang sudah saya cantumkan di sini. Disimak baik-baik contoh soalnya. Ini untuk materi operasi hitung bentuk aljabar. Oke, kita langsung menuju yang pertama. Oke, yang pertama tentang penjumlahan. Oke, kita ke contoh soal. Untuk penjumlahan, yang pertama, kita ambil misalkan 3X ditambah 2Y ditambah dalam kurung negatif X dikurang 4Y ditambah 8. Nah, untuk menyelesaikan soal aljabar penjumlahan ini, langkah pertamanya kita mesti hilangkan kurungnya terlebih dahulu. Jadinya 3X ditambah 2Y. Ini kalau dia positif, kita bisa langsung buka kurungnya langsung. Tandanya masih sama seperti yang dalam kurung. Jadinya negatif X kurang 4Y
ditambah 8 sama dengan. Kemudian kita lihat suku sejenisnya. Suku sejenis itu variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Lihat yang variabelnya sama, yaitu X. Kemudian pangkatnya juga sama. Ini ada 3X dengan negatif X. Kalau kita jumlahkan 3X sama negatif X, kita dapatkan 2X. Kemudian ada 2Y dengan negatif 4Y. Kalau kita jumlahkan, kita peroleh negatif 2Y. Terakhir 8. Positif 8. Oke. Jadi 3X ditambah 2Y ditambah dalam kurung negatif X dikurang 4Y tambah 8. Kita jumlahkan, kita peroleh hasil 2X kurang 2Y ditambah 8. Catatannya di sini yaitu yang bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan adalah suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel sama dan pangkatnya pun sama. Oke? Pengurangan. Oke, kita ambil contoh soal yang pertama untuk pengurangan. Ini misalkan tentukan hasil pengurangan. Hasil pengurangan 5Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 3 dari 2 dalam kurung 3Y kuadrat dikurang 1. Jawab. Untuk soal pengurangan, jika ada kata-kata dari, maka setelah dari yang ini sebagai yang akan kita kurangkan. Maka kita tulis 2 dalam kurung 3Y kuadrat kurang 1 dikurangkan dalam kurung yang ini ya, 5Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan, kalau ada angka di luar kita kalikan ke dalam, yang ini kita buka kurungnya. Jadinya 2 kali 3 6 6Y kuadrat, 2 kali negatif 1 negatif 2. Kemudian ini tandanya kita kalikan ke dalam, negatif kali positif negatif 5Y kuadrat, negatif kali negatif jadi positif, positif 2Y, negatif kali positif negatif 3 sama dengan, lihat suku sejenis ini ada 6Y kuadrat, nih negatif 5Y kuadrat, 6 dengan negatif 5 sisanya 1 berarti Y kuadrat. Kemudian ada 2Y, tidak ada suku sejenis yang lain ya, jadi kita tulis langsung 2Y. Kemudian ini negatif 2 dengan negatif 3 jadinya negatif 5. Oke. Tentang perkalian bentuk aljabar. Di sini tentukan hasil kali bentuk aljabar berikut yang adalah 10 kali dalam kurung 2Y kurangi dengan 10. Kemudian yang B adalah X ditambah dengan 5 dikali dengan 5X kurangi dengan 1 dan seterusnya sampai D di sini ya.
Mari kita selesaikan bersama untuk yang pertama. Untuk yang soal yang pertama di sini bahwa 10 dikali dengan 2Y kurangi dengan 10. Maka setiap yang ada dalam kurung di sini dikalikan dengan angka 10. Maka 10 dikali dengan 2Y, maka 10-nya juga dikalikan dengan negatif 10 juga. Sehingga 10 dikali dengan 2Y hasilnya adalah 20Y. Kemudian 10 dikali dengan kurang, ini bisa diartikan sebagai negatif. Maka 10 dikali dengan negatif 10, maka hasilnya adalah negatif 100 atau dikurangi dengan 100. Sehingga hasilnya adalah 20Y dikurangi dengan 100. Selesai. Itu cara mengalihkan bentuk aljabar. Yang kedua, yang B di sini bahwa 5 tambah X dikali dengan 5X kurangi dengan 1. Maka langkah yang pertama adalah yang depan sini kalikan dengan depan. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, yang depan sini kalikan dengan belakang sana. Ini langkah yang kedua. Setelah selesai, baru yang belakang sini kalikan depan. Ini langkah yang ketiga. Kemudian yang belakang sini kalikan dengan belakang. Ini langkah yang keempat. Oke, dari langkah yang pertama, X dikali dengan 5X. Maka 5X-nya ada 2 ya. Maka X kuadrat. 5X kuadrat. Kemudian langkah yang kedua, X dikalikan dengan negatif 1. Karena kurang bisa diartikan sebagai negatif. X kali negatif 1. Maka negatif 1X. Karena 1 tidak perlu dituliskan. Cukup dituliskan X saja. Negatif X. Kemudian 5 dikali dengan 5X. Ini. Maka angka dikalikan dengan angka. Plus 25, X-nya ada 1, maka tulis saja X. Ya. 5 dikali dengan 5X, berarti 5 kali 5, 25, ada X-nya, kasih X. Kemudian langkah yang keempat, yang terakhir adalah 5 dikali dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 5. Setelah itu, operasikan suku-suku yang sejenis di sini. Yang punya variabel X kuadrat cuma 1, maka kita tuliskan 5X kuadrat. Negatif 1X atau negatif X ditambah dengan 25X atau negatif 1 ditambah dengan 25. Maka hasilnya adalah plus 24 atau positif 24. Karena ada X-nya maka kasih X. Di sini adalah negatif 5. Karena konstantanya cuma 1 maka cukup dituliskan negatif 5. Seperti ini. Selesai. Itu cara mengalihkannya. Mudah ya? Gampang. Lanjut. Ini caranya sama seperti tadi. Di sini yang depan kalikan dengan depan, kemudian depan kita kalikan dengan yang belakang. Setelah itu yang belakang kalikan dengan depan, yang belakang dikalikan dengan belakang. Maka sama dengan 7 dikali dengan 2X. Maka hasilnya adalah 14X. Kemudian 7 dikali dengan negatif 7. Maka hasilnya adalah negatif 49. Kemudian setelah itu langkah yang ketiga adalah negatif 2X dikali dengan 2X. Maka negatif 4X kuadrat. Karena X-nya ada 2 maka jadinya X kuadrat. Ya. Kemudian negatif 2 dikalikan dengan negatif 7. Negatif maka positif 14X. Setelah itu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis dari yang punya variabel dengan pangkat tertinggi. Di sini adalah X kuadrat ya, yaitu negatif 4X kuadrat. X kuadratnya cuma ada 1, maka kita tuliskan cukup 1 di sini. Kemudian yang punya variabel X, ini ya, yang pertama ini ya, plus 14X karena positif di sini. Kemudian punya variabel X lagi di sini adalah plus 14X juga. Kemudian yang konstanta negatif 49. Karena cuma 1 maka ya ditulis 1 saja di sini. Sehingga sama dengan negatif 4X kuadrat. Karena di sini sukunya sejenis maka kita operasikan. 14X tambah dengan 14X maka hasilnya adalah plus 28X dikurangi dengan 49. Ini hasilnya. Mudah ya? Lanjut yang D. Untuk yang D di sini kita lihat 3A ditambah dengan 2B dikali dengan 3A kurangi 2B. Kalau
perkaliannya sama, ini kan sama 3A tambah dengan 2B, sini 3A sama-sama 2B ya. Ini perkaliannya sama, bedanya yang satunya adalah plus, yang satunya adalah min, atau kebalikannya. Yang satunya adalah min, satunya dengan plus, dengan angka yang sama atau suku yang sama, yaitu 3A, ini sama-sama 3A, kemudian 2B sama-sama dengan 2B, bedanya tandanya saja, satunya plus, satunya min, atau satunya min, satunya plus, maka hasilnya, hasil perkaliannya adalah yang depan sini, yaitu 3A dikuadratkan dikurangi dengan yang belakang, yaitu 2A di 2B ya, 2B dikuadratkan. Itu hasilnya seperti itu. Pokoknya syaratnya adalah harus sama, sukunya sama, kemudian bedanya tandanya satunya plus, satunya min, atau kebalikannya. Satunya min, satunya plus, maka hasilnya adalah yang depan dikuadratkan dikurangi yang belakang dikuadratkan, sehingga sama dengan 3 kuadrat 9, A dikuadratkan maka A kuadrat, karena yang ada dalam kurung semuanya dipangkatkan dengan 2, dikurangi dengan 2 kuadrat 4, B kuadrat, maka B kuadrat. Ini hasilnya, hasil dari perkalian 3A ditambah dengan 2B kali 3A kurangi dengan 2B. Mudah ya, terima kasih. Nah, itu dia tadi beberapa contoh soal yang terdapat dalam video. Sekarang kita masuk ke kuis. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal kuis ini hanya dalam 2-3 menit karena telah melihat contoh-contoh soal sebelumnya.